tugas kita sebagai orang percaya ya. Tuhan promosikan kita untuk mengalahkan perkara-perkara yang jahat yang tiba. Semua Tuhan serahkan buat kita. Ini sebetulnya kita punya wibawa yang Tuhan berikan buat kita. Lalu maukah kita bertanggung jawab? Jangan hanya katakan kepada orang, Yesus jalan kebenaran, pasti selamat. Buktikan. Dalam nama Yesus ada kuasa. Buktikan. Seperti Daud lah. Jadi harus terima ya. Nah jadi ya itu, jadi anak Tuhan udah pasti dipromosikan ya. Yang penting kita siap waktu dipromosikan dalam pelayanan, dalam pekerjaan ya. Jadi gini loh, promosi itu nggak juga harus dalam apa ya, pelayanan ya. Oh nanti dari WL jadi ini nggak juga selalu itu. Karena kan hidup kita ini menjalani apa ya, hidup kita ini ada di dunia. Hidup ini terus jalan. Jadi promosi Tuhan tuh nggak hanya dalam pelayanan, dalam pekerjaan juga ya. Tuhan pasti mempromosikan kita. Yang penting apa? Yang penting kita taat, kita setia, kita mengasihi Tuhan, kita selalu apa ya? Selalu berjalan bersama Tuhan. Ya, kita ini juga melalui pengajaran Bu Kris atau pelayanan Bu Kris malam ini, sesungguhnya kita ini sedang bersama-sama ya. Bersama-sama untuk otokritik juga ya kan. Selalu harus otokritik ya. Kita juga harus siap juga, karena Paulus mengajarkan supaya kita ini awasi diri kita, awasi pengajaran kita. Nah, bagaimana hebohnya hari-hari ini, saudara, ya dunia kekristenan kita di Indonesia dengan munculnya statement-statement pengajaran yang menyerang, mulai menggoyahkan. Ya, ini sudah tidak bisa didiamkan karena sudah berbicara tentang doktrin kristologi ya, ketuhanan Yesus. Nah, ini mungkin bagian yang nanti kita juga bisa bahas melalui apa yang Bu Kris sudah sampaikan. Luar biasa. Di hadapan-Mu Tuhan, ku bawa segenap hidupku, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Katakan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahmu. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan.
kasih karuniamu, aku tak mengenal kasih karuniamu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allah. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan. Hosana bagi Yesus. Kau sungguh baik, Kau yang setia Tuhan. Kami dapat merasakan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Dan di saat kami tidak setia, Kau selalu setia Tuhan. Kami tak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Baik memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allah. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan namanya Ibu Pendeta Grace. Bu Grace-nya mana? Itu lab ya. Terlempar ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depan penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa akan mengoreksi kehidupan kami. Kami percaya anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Silakan. Kita Grace. Tuhan berkati, selamat melayani. Langsung ya Pak. Ya kita berdoa firman Tuhan. Bapa, inilah kami pada malam hari ini. Kami menaikkan syukur kami kalau kami boleh kembali Tuhan dalam satu persekutuan komunitas di mana kami mau saling menasehati, kami saling menegur, bahkan menebas satu dengan yang lain Tuhan, agar kami lebih layak memuliakan nama Tuhan. Kami layak untuk menjadi saksi-Mu, kami layak untuk menjadi anak-anak Bapa, membawa terang-Mu kemanapun kami ada. Tuhan, berkatilah firman yang akan diberitakan, berkati semua yang menerima firman, bahkan hamba yang membawa firman Tuhan, siap untuk ditebas di dalam nama firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman akan diberitakan. Terpujilah Kristus Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kedengeran? Kurang keras kayak Ibu ya? Sih kurang kuat Bu Grace. Sudah penuh ya. Nanti malah hilang, tadi hilang. Nah itu dekatin dikit aja. Dekat dikit tuh mata saya sakit. Ya puji Tuhan. Ya, dengan Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Saya beberapa kali ini, saya ini baru pulang. Kita tadi ada UMAS ya. Usia emas itu 50 tahun ke atas. Kami baru, jadi saya juga baru pulang tadi sore bersama teman-teman. Pulang ada pelayanan yang sakit karena kami bergerak di orang-orang tua ya. Semuanya tua-tua tetapi punya semangat. Ya, masih semangat untuk bersekutu, itu masih di kursi roda tetap ada, dengan tongkat tetap ada. Ya, ada yang udah umur 98 tahun, nyanyi itu masih goyang, masih semangat. Aduh, luar biasa. Dan saya bersuka cita hari ini, dan kami baru pulang tadi sore. Ya, mungkin Pak Joni kenal dengan Ibu Esther, ada Biona nih, saya lihat di sini ya. Kami semua itu satu tim pelayanan, kami melayani. Nah, Biona itu yang paling muda, karena yang lain yang dilayani itu kita-kita ini yang tua-tua. Tapi kami semangat. Kami mau membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu tidak berubah. Tadi saya lihat Pak Pendeta Komingguan, waduh, terbelit-belit ya, dengan macam-macam selang yang tadi di tubuhnya. Beliau tadinya semangat itu di FM itu. Ya memang beliau kalau bisa tidak dioperasi. Kalau bisa dia menolak itu ya. Kesaksian saya ketika saya bertobat, saya menerima ya dengan
persekutuan karismatik, kami tahu bahwa kami sudah diberikan kuasa. Itu lewat rumah sakit, saya angkat tangan saya. Berobat, oke, tapi saya tidak mau bergantung. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali saya lewat rumah sakit, saya putuskan kuasa itu. Ya, berobat harus karena tubuh ini ya, kadang-kadang lemah. Tapi kita punya kuasa untuk tidak bergantung ke situ. Saya lewat kantor polisi, saya lewat itu lembaga pemasyarakatan, itu saya tidak mau berhubungan yang seperti itu. Ya, kita angkat tangan kita punya kuasa untuk itu. Baik saya, anak-anak, ya, cucu saya putuskan itu dari dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya kuasa untuk itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan saya promosikan itu. Saya melayani di itu yang namanya FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri ABRI. Karena saya sendiri anak ABRI dan saya duduk di seksi kerohanian. Dan saya lihat ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen, apalagi sekarang mereka lagi giat itu, ya memilih pemimpin, pemilihan untuk menghadapi pemilihan, mereka promosi, mereka punya calon-calon. Saya hanya lihat aja. Lalu kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari mungkin kalau dari FN udah tahu karena pernah saya bertugas di situ. Dan ini sampai sekarang saya bawa di mana-mana. Kolektor saya berdiri. Saya juga di situ ada persekutuan ikut dengan kolektor yang orang-orang Ambon ya, isinya itu orang-orang Maluku. Itu pun saya katakan kepada mereka. Saya senang bahwa firman ini terus saya bawa. Dari Yohanes 14 ayat 12. Ini satu tantangan bagi orang percaya. Ya, kalau katakan bahwa aku, nih Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ini Tuhan Yesus yang bilang, ini firman Tuhan Yesus yang katakan, bukan Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ini satu tantangan buat kita orang percaya. Tuhan, kalau kita bilang kita percaya, dia mau promosikan kita. Yang promosikan kita ini Tuhan. Daud diurapi jadi raja. Dia belum, pada saat diurapi dia belum dipromosikan. Begitu dia berhadapan dengan Goliat, disitulah Tuhan promosikan Daud. Siapa Daud? Dia buktikan dia datang dengan nama Tuhan. Dia bertanggung jawab. Sebagai orang yang diurapi. Dia maju dengan nama Tuhan Yesus. Dengan nama Tuhan pada saat itu. Dan dia buktikan dengan nama Tuhan dia mampu mengalahkan Goliat. Ini waktu saya baca firman ini luar biasa loh. Daud si bungsu. Ini dibilang Goliat kalau datang itu pasukan Israel lari. Padahal mereka itu memang udah pantas ya, laskar apa tentara-tentara yang memang sudah dipersiapkan oleh Saul. Tapi Daud si gembala ini dipromosikan oleh Tuhan, si kecil muhnya ya, yang bukan tentara, hanya seorang gembala. Gembala juga hanya kambing 2-3 ekor. Tapi dia tunjukkan tanggung jawabnya. Komunitas ilahi.
sekalipun seminggu sekali. Wow. Firmannya saya bilang waktu di Pak Derikson katakan, Bu Grace minggu depan ya. Saya berhadapan dengan Pak Dodi Menata. Saya udah waduh. Ya, minggu lalu Pak Dodi, Pak Derikson. Ini bukan hamba Tuhan yang waduh gampang untuk takut saya. Mau ngomong apa? Tapi saya punya kesaksian. Saya punya kesaksian bukan yang kata orang. Tapi saya mengalami sendiri. Dulu jadi Kristen, biasa-biasa aja ke gereja. Nggak ada sesuatu yang Tuhan juga nggak promosiin saya. Orang cuman Kristen terus pergi gereja, bubar, pulang. Tuhan bilang waktu dia pilih Daud, dia lihat hati. Hati Tuhan lihat hati kita. Mau siap nggak dipakai Tuhan? Siap nggak untuk dipromosikan? Orang Kristen nggak usah jauh-jauh deh orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Orang yang udah kenal Tuhan Yesus aja banyak kok yang masih harus kita hadapi. Seperti Goliat ini. Cuman gagah aja, gagah. Orang percaya tapi tidak melakukan apa-apa. Sedangkan firman Tuhan katakan sebelum dia naik ke surga. Kuasa itu dia berikan buat kita untuk apa? Kuasa diberikan buat kita. Daud katakan, ya binatang-binatang buas itu dia kalahkan, dia hancurkan. Goliat dia anggap lebih, ya sama itu sama binatang-binatang itu dia hancurkan hanya dengan tongkat yang dia datang. Wibawa dan kuasa Allah dia sangat bertanggung jawab. Kenyataannya boleh aja gede. Boleh aja Pak Komingguan parah. Kebenaran harus dinyatakan. Kalau Tuhan katakan kuasanya sanggup melakukan perkara yang besar, kenapa kita takut? Mata saya nggak lihat loh. Kemarin itu nggak lihat dua-duanya karena BPJS saya nggak beres. Jadi ngurus BPJS selama saya jalan, saya 1 hari pun saya nggak mundur. Saya sangat percaya Tuhan kalau utus saya pergi dan saya dengan berkat saya pulang pun akan dengan berkat. Saya nggak kekurangan sesuatu. Kadang orang pinggir jalan nyebrangin saya, tukang-tukang buah di pinggir jalan tuh gandeng saya nggak kenal, ibu nyebrang, oma nyebrang. Saya mau buktikan Tuhan pilih saya. Saya mau promosikan kuasamu di luar engkau tidak ada keselamatan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus sekalipun kenyataan yang kita lihat seperti ini. Sepertinya dahsyat. Seperti Daud lihat Goliat. Orang Israel lari ke rombongan. Daud kecil. Bukan dia menghadapi, dia lari kalau kita baca dalam 1 Samuel. Begitu dia lihat Goliat. Daud lari menghampiri Goliat. Dia datang dengan nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan mengundang, Tuhan menyatakan melalui firman-Nya. Dia mau promosikan kita yang percaya. Kita yang di komunitas ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan melihat hati kita. Ketika kita siap, dia mau promosikan kita. Letakkan tanda-tanda orang percaya dengan kuasa. Orang jatuh dari pesawat loh. Pakai dokter dari luar negeri. Berapa dokter? Katakan oke, sembuh tapi dengan ransel. Dan duduk di atas kursi roda. Kita datang dengan anak muda. Waktu itu saya belum tua sekali ya, belum. Kita datang dengan beberapa orang. Percaya. Enggak sampai 1 bulan kita lihat dia udah ada di pesta. Tanpa kursi roda, tanpa ransel. Jatuh loh dari pesawat. Ini perjuangan kita sebagai orang Kristen. Tuhan
promosikan kita, kita harus bertanggung jawab. Karena kuasa itu diberikan buat kita. Percaya, percaya. Tuhan sanggup melakukan banyak. Iya, saya percaya. Buta melihat, tuli mendengar. Yang lumpuh berjalan, percaya, percaya. Begitu dalam tantangan, ayo ikut. Kita lakukan, letakkan tanganmu atas orang sakit, orang akan sembuh. Sembuh apa enggak? Kita pernah melakukan tangan atas orang sakit, orang yang mati, meninggal akhirnya. Sampai ada yang bilang, gak usah panggil kelompok itu. Ini kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Anak saya udah di kamar operasi. Harus operasi. Saya katakan, Tuhan, saya sudah katakan, di dalam namamu saya tidak mau berhubungan. Yang namanya kamar operasi. Kita tunggu anak saya keluar dari kamar operasi. Belum lama dia udah keluar. Kata saya, kenapa? Nggak, dokter udah hancur. Dia bekerja. Saya bukan doa untuk penyakitnya, untuk imannya supaya dia percaya. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia mau pakai kita, jangan kita cuma jadi pendengar. Kemarin saya dengar Pak Do itu bawa firman, waduh, yang berlawanannya, yang miskin, ya oke gue miskin, tapi gue bisa bikin orang jadi kaya. Luar biasa itu. Jadi bikin saya semangat ya. Boleh aja saya nggak punya suami, nggak punya pensiun, nggak punya apa-apa ya. Tapi firman menguatkan saya. Betul saya nggak punya apa-apa, tapi saya bisa. Firman yang katakan melalui hamba buat saya, dan itu jadi berkat. Kita semua Tuhan mau. Tuhan lihat hati kita. Yang penting lu mau enggak. Itu aja modal kita kok. Dunia mau lihat. Saya katakan. Saat ini. Kemarin tuh kita ngobrol-ngobrol. Israel katanya diusir dari Indonesia. Nggak bisa diterima. Tapi LGBT mau bikin suatu acara di Indonesia. Kita mau lihat diterima nggak sama Indonesia. LGBT diterima. Israel diusir. Pendeta saya kumpulkan kita, putuskan kutuk. Ya kita nggak mau ikut-ikutan ya bangsa Israel, kita memang bangsa Indonesia. Tapi kita tidak mengusir Israel. Kita justru memberkati Israel. Karena siapa yang mengutuk akan dikutuk. Nah kita mau lihat, sekarang jadi pembicaraan kan, anak-anak muda. Ini gimana, LGBT diterima nggak sama Indonesia? Kemarin Israel diusir. Nggak boleh. Mau jadi apa? Semua negara sudah terima. Sekarang mereka masuk untuk Indonesia. Ini tugas kita, orang-orang percaya. Kita, komunitas khususnya. Apa yang kita lakukan untuk ini? Kuasanya bukan ada sama bangsa Indonesia. Sama orang komunitas. FM. Komunitas di mana yang sering kali kita bersekutu, itu kuasanya ada di situ. Lalu Tuhan tunggu apa yang akan kita lakukan. Mau ikut terima-terima aja atau gimana? Kemarin itu doa keliling di sini. Saya bingung doa keliling apa sih? Ya itu Grace katanya menghancur-hancurkan. Kuasa-kuasa gelap yang dekat kebun raya itu katanya yang suka ada penyembahan. Lalu kalau udah diusir kemana rohnya? Akhirnya hujan lebat, pohon tumbang, hancur-hancur. Atau mereka memang karena angin besar. Lu usir kemana? Tanggung jawab dong. Kuasa gelap itu dikemanain? Dalam nama Yesus, kalau kita diajarkan dalam nama Yesus, kembalikan ke tempat yang gelap. Buang dalam nama Yesus, kembalikan ke tempat. Ikat dulu, buang ke tempat yang gelap. Ini muter-muter dalam nama Yesus, tumpang tangan.
diusir. Kalau ada penyembahan dalam nama Yesus, keluar hancur, dihancurkan, diusir. Kemana itu? Akhirnya sore, percaya atau nggak percaya, pohon besar tumbang di kota Bogor. Angin besar, hujan besar. Dibilang, itu mah biasa, Grace. Ya terserah. Terserah aja. Nanti Pak Dodi tuh yang tahu bagaimana. Itu muter-muter. Jadi yang punya kendaraan, kita putar-putar. Lalu kita berdoa. Waduh, kata saya kurang mengerti, jadi saya tidak ikut. Tapi kalau pelayanan, saya mau ikut yang lain. Tapi untuk yang keliling-keliling enggak. Karena saya tidak mengerti, ya saya tidak ikut. Memang tugas kita sebagai orang percaya, ya, Tuhan promosikan kita untuk mengalahkan perkara-perkara yang jahat, yang tidak. Semua Tuhan serahkan buat kita. Ini sebetulnya kita punya wibawa yang Tuhan berikan buat kita. Lalu maukah kita bertanggung jawab? Jangan hanya katakan kepada orang, Yesus jalan kebenaran. Pasti selamat. Buktikan. Dalam nama Yesus ada kuasa. Buktikan. Seperti Daud lah. Malam ini promosi buat komunitas. Sebagai orang percaya, Tuhan mau pakai. Enggak hanya untuk kebaktian. Tapi mari melayani semua. Kemarin ada Pak Dodi. Pak Dodi. Pendeta Dodi katakan, siapa hamba Tuhan? Siapa pendeta? Ya. Ya, minta untuk dijelaskan siapa pendeta, siapa hamba Tuhan. Saya katakan itu kepada Biona. Pak Dodi, tadi malam dia bicara. Dia nyesel tuh Biona, aku nggak ikut. Iya. FM itu bahaya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya juga takut ya. Seperti komunitas ini. Semua hamba-hamba Tuhan. Saya nggak bisa bicara tentang, tapi pengalaman saya bagikan. Ya, sekalipun ya saya tidak sekolah teologi tinggi, saya sekolah Alkitab hanya 1,5 tahun. Karena pendeta saya katakan ada karunia di karismatik, ada karunia. Nah, jangan berjalan dengan karunia tanpa pengetahuan. Tetap kita disekolahkan oleh gereja, dimasukkan ke sekolah Alkitab malam. Itu saya ikuti. Tapi kami tim itu bergerak dengan karunia. Jadi kami itu ada karunia penglihatan, ada karunia hikmat, ada karunianya lengkap di tempat kami dan anak-anak muda. Jadi ada semangat buat kita. Jadi enggak asal ngomong gitu ya, tapi kita bicara, kita buktikan. Kesaksian yang saya sampaikan adalah kesaksian yang saya alami. Bukan kata orang. Tapi saya mengalami. Saya mau melalui kehidupan saya. Umur boleh tambah tua. Udah pasti. Ya. Tapi saya mau. Tuhan, ketika Tuhan panggil saya sudah menyelesaikan tugas saya. Jangan belum selesai udah dipanggil. Sayangnya, saya mau seperti Tuhan katakan, sudah selesai, Grace, pulang. Luar biasa. Itu yang saya rindukan. Jadi ini bahan sharing buat kita malam hari ini. Mungkin nanti yang lain akan menambahkan, ya, bahwa Tuhan ingatkan sebagai orang percaya, kita punya tugas melakukan perkara. Bahkan Tuhan bilang bukan hanya yang seperti Tuhan Yesus lakukan, yang lebih besar dari itu. Bangsa, kemarin saya katakannya, bangsa melawan bangsa. Itu hanya menghancurkan bumi ini. Senjata-senjata dunia ini menghancurkan hanya sekedar dunia ini. Hancur memang dengan senjata mutakhir. Tapi doa orang benar. Tetangga aja nggak tahu. Dunia tidak bergetar, bumi tidak bergetar, tapi kerajaan surga digoncang oleh doa dari anak-anak. Senjata
enggak kan, hanya bumi ini yang bergoncang, yang hancur. Surga, kerajaan surga tidak bergoncang karena senjata dunia, tapi doa dari anak-anak Tuhan. Dunia tidak tahu, dunia bahkan tetangga sebelah pun nggak tahu, tapi kerajaan surga bergoncang. Dibuat sibuk Tuhan oleh doa dari anak-anaknya. Mau minta apa? Tadi dikatakan, minta. Karena memang itu Tuhan sediakan buat kita. Dan dia mau melalui apa yang kita perbuat namanya dimuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian pada malam hari ini. Ya, mungkin bisa sama-sama kita sharingkan firman Tuhan. Sampai di sini saya bawakan. Nah, saya kembalikan kepada Pak Dixon. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti. Inilah kesaksian hamba. Hamba bersyukur Tuhan mau pakai kami semua Tuhan pada malam hari ini. Menerima firman-Mu dan mampukan Tuhan kami menjadi pelaku firman. Agar kami pun masuk dalam promosi-Mu. Dengan nama-Mu kami maju dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada. Ya, terima kasih Pak Ibu Grace. Tuhan memberkati dan juga berkati dengan firman Tuhan yang luar biasa yang kembali menguatkan kita bahwa dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa barang siapa percaya kepadaku, Yesus katakan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kemudian ayat 13, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak atau Yesus Kristus. Nah, malam hari ini secara khusus kita berdoa dan berdoa syafaat untuk hambanya juga, Bapak Pendeta Kemingguan. Saya mohon dengan hormat itu Pak Dodi nanti yang memimpin doa ya, sekalian doa berkat karena Ibu Nisya nggak hadir pada malam hari ini. Kita doa secara khusus supaya proses daripada penyembuhan daripada Pak Pendeta Kemingguan yang selalu setia mendoakan kita di Ministry supaya Tuhan campur tangan dalam penyembuhan, baik dokter, baik perawat, baik peralatan yang dipakai, digunakan, bahkan obat-obat yang dimakan, Tuhan jamah. Kita percaya firman Tuhan yang pada malam hari ini sampaikan oleh Ibu Grace yang lebih besar daripada Tuhan Yesus lakukan akan kita lakukan, dan ketika kita percaya apa saja kita minta dalam nama Yesus, Yesus akan memberikan kepada kita. Amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sekali lagi kita katakan dengan iman kita, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang ku berjalan, yang buta melihat. Dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku.
Yesus yang pulihkanku, nama Yesus yang sembuhkanku. Haleluya. Mazmur 107 ayat yang ke-19 dan seterusnya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka persembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Kami sehati sepakat bersama-sama pada malam ini Tuhan, setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau memberi kami otoritas, bahwa Engkau memberi kami juga promosi Tuhan, Engkau meninggikan. Pada saatnya, waktunya, Engkau melihat setiap hati kami Bapa, khususnya ketika kami dapat bersama malam ini juga di hadapan kami, hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Kominggo yang sedang terbaring Bapak, dengan segala Tuhan riwayat dari seluruh proses, oh Tuhan, sakit, penyakit, dan kesembuhan demi kesembuhan yang sudah dialami. Peristiwa-peristiwa yang juga mungkin memicu dalam tubuh jasmaninya ya Bapak. Tapi kami sehati sepakat bersama-sama Tuhan, kami lebih dari 2-3 orang ya Bapak. Bahkan ada begitu banyak orang berdoa buat hamba-Mu ini. Kami mendengar kebenaran firman-Mu bahwa Engkau sendiri, firman-Mu sendiri Tuhan. Dan atas iman percaya kami Tuhan, yang Kau berikan otoritas pada saat kami berdoa, pada saat kami bertindak Tuhan Yesus. Maka kami sehati sepakat sekalipun kami jauh dari hamba-Mu Pak Pendeta Komingguan, tetapi kami sungguh percaya bahwa tangan-Mu yang penuh kuasa saat ini sedang Engkau tumpangkan atas tubuh jasmani Pak Pendeta Komingguan Tuhan, dari ujung rambutnya sampai ujung kukunya Tuhan, seluruh sel tubuhnya saat ini juga Tuhan Engkau jamah, Engkau lawat ya Bapak, dan Engkau nyatakan kesembuhan Bapak. Kami tidak peduli apa kata dokter, apa kata apapun juga, analisa, diagnosa apapun juga, kami tidak anti terhadap obat ataupun dokter, karena sampai detik ini hamba-Mu dirawat oleh tangan-tangan para medis dan harus diasupi juga dengan obat ya Bapak. Tetapi yang kami percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau yang saat ini menumpangkan tangan-Mu atas tubuh jasmani ini. Maka kami perkatakan sesuai kesaksian hamba-Mu Ibu Pendeta Grace dan Tuhan, kami berdoa sepakat bahwa Engkau sanggup membuat Tuhan organ-organ yang baru dari organ-organ yang rusak dalam tubuh jasmani hamba-Mu Tuhan Pak Pendeta Komingguan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi karena firman-Mu berkata Tuhan, bahwa Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kami semua percaya, hamba-Mu juga percaya. Maka kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, seluruh penderitaan, sakit penyakit yang hamba-Mu ini alami, hamba-Mu Pak Pendeta Komingguan alami, kami perkatakan sudah sembuh karena Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Dalam nama Yesus kami percaya. Dalam nama Yesus, tangan-Mu yang berlubang paku sedang menjamah setiap bagian organ-organ, paru-paru yang tertutup dengan air ya Bapak. Kami perkatakan di dalam nama Yesus menjadi bersih kembali. Dalam nama Yesus Tuhan, apapun organ tubuh yang bermasalah Tuhan, sampai seluruh peredaran darah, jalur-jalur Tuhan, oh Tuhan, urat-uratnya mengantarkan darah Bapa. Semua yang tersumbat di dalam nama Yesus terbuka dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Dan karena itu kami naikkan syukur. Karena firman-Mu katakan tadi Tuhan, biarlah kami mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan-Mu dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa.
Ini doa kami, dan kami percaya yang menyempurnakan adalah Roh-Mu sendiri, Roh Kudus-Mu di dalam kami, Roh Kudus-Mu yang sedang bekerja. Dan kami bersyukur, kami menyerahkan ibu dan anak-anak menantu semuanya cucu, kami menyerahkan semua biaya perobatan, kami menyerahkan secara khusus semua orang yang menangani hamba-Mu ini. Engkau persiapkan mereka, Engkau pakai mereka sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kesembuhan hamba-Mu. Amin. Amin. Lanjut aja doa berkat, Pak. Ya, mari kita arahkan tangan kita, kita angkat hati kita dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih kalau kami boleh angkat tangan, Engkau yang turun tangan atas kami. Dan kami juga bersyukur bahwa Engkau yang meninggikan setiap kami yang merendahkan diri di hadapan. Terima kasih buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Grace, Tuhan. Kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, Tuhan. Pak Derikson, Pak Pendeta Derikson, Pak Joni, Tuhan. Ibu Depari, ya Bapak. Ibu Biona, ya Tuhan. Pak Pendeta Hendra, dan Yesus. Khususnya Pak Pendeta Komingguan, Bapak. Terima kasih buat setiap kami, karena tidak kebetulan kami dapat bersama pada malam ini. Dan sekarang kami akan akhiri ibadah dan melanjutkannya dengan bincang-bincang. Percaya berkat-Mu sudah tercurah atas kami sampai selesainya acara kami. Maka terimalah segala berkat Tuhan ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kasih anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah Bapa yang maha besar, maha kasih, tahu, maha kuasa, dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus yang menanggung segala penderitaan sakit penyakit kita, yang mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita ciptaan yang baru dan memakai kita sampai pada detik malam ini, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menolong kita di dalam mengerjakan segala kehendak Bapa melalui hidup kita, akan terus menyertai hidup kita, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan kita, bahkan anak dan cucu semua, menyertai di malam ini sampai Maranatha saat Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu Bapa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Dodi buat doanya. Ya, makasih Pak Dodi. Pak Go, semangat. Pak Pendeta Komingguan, ya, kami hanya bisa mendukung dalam doa, apalagi yang jauh seperti ini. Kami hanya dapat berdoa untuk Pak Pendeta Komingguan, keluarga juga yang menjaga, ibu juga terutama, supaya tetap kuat di dalam menghadapi apa yang Tuhan izinkan kita alami. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Bahkan seperti firman Tuhan tadi, kita yakin dalam semua yang kita alami, Tuhan akan dipermuliakan. Tapi kesembuhan pasti milik kita, seperti yang sudah didoakan hambanya, kita imani bahwa kesembuhan pasti terjadi. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pak Dodi untuk memimpin bincang-bincang. Amin. Kita langsung, Pak. Ya, langsung aja, Pak. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Grace, Putra Purnawirawan, Putri Purnawirawan. Purnawirawan ya, Putra Putri Purnawirawan. Tapi yang pakai bajunya saya ya, Pak. Baju hijau ya? Enggak, Mi. Iya, sorry. Ya, kita bersyukur sudah dilayani oleh Ibu dengan semangat yang luar biasa, dan saya percaya sekali bahwa ini kita diberkati oleh kebenaran firman. Amin. Karena firman itu ya dan amin. Dan selalu segar, selalu hidup buat kita. Ada promosi dari Tuhan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Ada otoritas, ada kuasa. Saya juga diberkati karena diingatkan lagi bahwa malam ini ya kita juga bertindak dengan iman ya, dengan percaya bahwa apa yang kita sedang saat ini lewati, jalani, jangankan masalah pribadi kita dengan tubuh, dengan jiwa kita, dengan masalah-masalah pribadi kita, ya keluarga kita. Tuhan mempercayakan kepada kita masalah bangsa, masalah negara,
masalah itu bicara otoritas tadi Bu Gris sudah juga bahwa oh ya kita memang diberi otoritas ya, bahkan doa keliling bukan sekedar doa keliling percaya karena di mana kita berjalan berdiri kita ada otoritas itu menyertai kita, tinggal kita melepaskannya atau tidak. Ya, tinggal kita melepaskannya dari atau tidak. Saya diingetin lagi kemarin. Oh, terima kasih Bu Kris. Bahwa kita yang minoritas ini bisa menguasai mayoritas, lo bayangkan. Dan itulah faktanya bahwa kita yang minoritas itu paradoksnya kita yang minoritas menguasai yang mayoritas. Luar biasa nggak saudara ya? Bahwa tidak banyak orang mau berdiri bagi bangsa dan negara kita ini. Lalu juga dari hal yang kecil yang mungkin malam ini mungkin menjadi pembahasan kita walaupun kita tidak akan menyebut juga atau tidak akan ikut juga eh, mendiskreditkan pelayanan seseorang yang masih bisa berubah ya. Tapi saya percaya bahwa ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang ya kita ini juga melalui pengajaran Bugris atau pelayanan Bugris malam ini sesungguhnya kita ini sedang bersama-sama ya, bersama-sama untuk otokritik juga ya kan, selalu harus otokritik ya, kita juga harus siap siap juga karena Paulus mengajarkan supaya kita ini eh, awasi diri kita, awasi pengajaran kita. Nah, bagaimana hebohnya hari-hari ini, saudara, ya dunia kekristenan kita di Indonesia dengan munculnya statement-statement pengajaran yang menyerang, mulai menggoyahkan. Ya, ini sudah tidak bisa didiamkan karena sudah berbicara tentang doktrin Kristologi ya, ketuhanan Yesus. Nah, ini mungkin bagian yang nanti kita juga bisa bahas melalui apa yang Bu Kris sudah sampaikan. Luar biasa. Ya, saya apresiasi, berterima kasih buat Bu Kris. Dan saya percaya Bapak Ibu juga ingin sampaikan sesuatu melalui apa yang kita sudah dengar dari Bu Kris. Ya, baik. Atau kita nanti boleh kalau Pak Pendetaku juga ingin ikut respon nggak apa-apa. Tetapi kita mulai dulu ya. Mungkin kita sambut dulu yang dua orang yang tercantik di sini, salah satunya Bu Gris dan salah satunya lagi Bu Biona. Bu Biona, shalom. Boleh sampaikan juga atau memberi respon? Tiga, Pak. Bu Depari satu. Oh, sorry, sorry. Oh iya, enggak. Sorry Bu Depari. Bu Ini Pak Depari, Dodi. Bu Biona, Bu Gris. Hampir seimbang ya kita ya. Hampir seimbang, puji Tuhan. Iya, iya, iya. Nanti Bu Depari. Bu Biona dulu ya. Yang paling tua dulu. Yang di Tapanuli, di Bogor dulu nih yang cantiknya. Yang Bogor dulu deh, yang Bogor dulu deh. Iya, iya, haleluya ya. Puji Tuhan ya. Yang Hari Bogor nggak bisa on cam nih. oh, bisa sih. Ya bentar dulu sebentar, oke. Aduh, Udah dirindukan soalnya. ya gitu. Ibu Mikal juga gitu kemarin harus on cam. Aduh, Nah, itu bentar. dia. Aduh, duh, 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 ya. Malam-malam on cam ya. Alright. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan ya, hari ini kita boleh bersama-sama di King. Nih Biona baru gabung lagi ya. Soalnya karena Mama Grace harusnya nggak boleh gitu ya. Masa gabung karena mamanya ya, harusnya karena Tuhan Yesus ya. Iya dong. Iya. Iya, puji Tuhan ya. Terima kasih. Hari ini Mama luar biasa sekali seperti biasa ya, karena Allah kita luar biasa. Terima kasih juga untuk waktunya, Bapak Dodi Menat. Makasih juga Pak Dodi untuk pujiannya. Di sini juga bapak-bapaknya semuanya ganteng-ganteng dan diberkati Tuhan Yesus. Amin. Hari ini temanya yang tentang promosi dan tanggung jawab. Wow, promosi ya. Kalau dengar kata promosi itu berarti itu seseorang, sesuatu yang sangat istimewa. Makanya dia dipromosikan ya. Udah benar nih Mama bilang, yang mempromosikan siapa? Tuhan Yesus, karena kita spesial ya di hadapan Tuhan Yesus ya. Makanya kita dipromosikan kayak di kerjaan aja nih. Biona udah
udah ini itu segala macam yang dipromosikan gitu ya. Ya berarti mengucap syukur ya. Hari ini temanya benar-benar apa? It's a privilege ya. Ini jadi kayak suatu kebanggaan gitu ya. Ketika Tuhan Yesus mempromosikan kita ya. Tapi jangan juga ketika dipromosikan ya juga harus tahu ya tanggung jawabnya ya. Jadi kan lupa. Jadi ketika dipromosikan tanggung jawabnya juga harus dilakukan ya. Nah, hubungannya apa nih dengan promosi? Berarti kita nggak usah apa ya, hidup itu nggak perlu worry ya. Maksudnya ya pastilah ada khawatir dalam hidup ini. Tetapi ya Tuhan mengajarkan kan memang nggak boleh worry kan. Don't worry, be happy ya katanya. Siapa itu yang penyanyi reggae itu? Don't worry, be happy ya. Jadi emang nggak boleh worry, nggak boleh gelisah ya, nggak boleh takut ya, karena kan memang kita ini kan selalu Allah itu selalu apa ya memberikan yang terbaik buat kita ya. Jadi memang ucap syukur senantiasa ya. Tadi ada kata-kata kalimat menggelitik nih dari Mama Grace ya, dia bilang aduh saya tuh Pak Derikson atau Pak Dodi itu agak-agak takut ya. Jangan takut mah, memang mukanya pada serius gitu ya, tetapi memang kalau kesan-kesannya ya ada di komunitas kayak apa ya, camouflage gitu ya, camouflage atau kamuflase gitu ya, memang harus ditegur ya, kan anak Tuhan harus siap ditegur ya, kalau untuk yang benar tuh harus siap ya. Karena ya itu yang kata Mama tadi ya, kan kalau Pak Dodi ya Pak Derikson ya nggak mungkin lah salah-salah tegur ya. Jadi harus terima ya. Nah, jadi ya itu, jadi anak Tuhan udah pasti dipromosikan ya. Yang penting kita siap waktu dipromosikan dalam pelayanan, dalam pekerjaan ya. Jadi gini loh, promosi itu nggak juga harus dalam apa ya pelayanan ya. Oh nanti dari WL jadi ini nih, nggak juga selalu itu. Karena kan hidup kita ini menjalani apa ya? Hidup apa sih, hidup kita ini ada di dunia. Hidup ini terus jalan. Jadi promosi Tuhan tuh nggak hanya dalam pelayanan, dalam pekerjaan juga ya. Tuhan pasti mempromosikan kita. Yang penting apa? Yang penting kita taat, kita setia, kita mengasihi Tuhan, kita selalu apa ya? Selalu berjalan bersama Tuhan, membuka hari, proses menghabiskan hari itu sampai kita bobo, sampai kita tidur ya. Kita harus selalu berjalan bersama Tuhan. Jangan jalan sama temen, jalan suami sama istri, bukan ya. Jalannya sama Tuhan Yesus ya kan. Karena kalau jalan sama Tuhan Yesus, kita pasti yang tadi ya, kan nggak cuma hanya ke kuasa apa authority ya tadi kata Pak Dodi, tapi intimasi itu juga butuh kan. Kita kan harus ada keintiman sama Tuhan Yesus ya. Keintimannya itu melalui apa? Doa, pujian, penyembahan ya. Nah, sekarang nih benar nih ajaran-ajaran yang apa ya suka secara teologi, maaf ya Pak Dodi, tapi mungkin Biona selalu kepada umum ya, jadi mungkin bukan ajaran ya, tapi cara pandang kali ya, cara pandang beberapa orang, apalagi hamba Tuhan ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ada beberapa orang yang menurut Biona itu salah ya. Salah tapi nggak nyadar ya gitu ya. Anak Tuhan harus bagaimana ya? Anak Tuhan harus rendah hati, udah pasti nggak boleh sombong ya. Mau kita punya mobil, punya rumah, punya istana, punya duit banyak, simpan aja di dalam dompet, nggak usah ditunjuk-tunjukin ya. Karena kan kita itu anak Tuhan memang harus seperti itu ya. Tuhan yang harus ditinggikan, kita yang harus direndahkan. Tuhan yang harus ditampilkan, bukan kita. Kita bisa menjadi sesuatu yang baik, yang indah, yang luar biasa dalam hidup kita, semuanya itu karena Tuhan. Jadi segala sesuatu dikembalikan lagi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja Mama Grace. Coba Mama Grace, tolong responi anakmu yang cantik ini Mama Grace. Tuhan Yesus berkati Mama selalu ya. Ya, dan kita semua. Amin. Wow, rame ya. Luar biasa. Ya, kalau kita udah dengar suara Bu Biona, udah atmosfernya udah penuh. Penuh dengan sukacita. Selalu. Amin. Thank you, Bu Biona ya. Kita bersyukur dan memang hidup harus diwarnai dengan semangat ya. Bagaimana kita juga sama-sama ada di tengah-tengah kondisi Pak Komingguan ya. Semangat yang pasti Tuhan sudah dengar doa kita. Haleluya. Baik, lanjut ya.
ke ibu cantik kita, Ibu Depari. Ini, iya, Ibu lansia, Ibu Depari, Ibu lansia. apakah suara saya? Ibu Biona yang cantik. Udah. Begitu Nyonya. Salam jumpa Bu Biona. Ya Kangen juga. juga Ibu Depari sayang, God bless, amin. Iya, amin. Iya, luar biasa malam hari ini Bu Grace. Benar-benar apa yang disampaikan ya menggelitik dan membuat kita ingin untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa kita tunjukkan. Nah, karena tema kita pada malam hari ini promosi dan tanggung jawab. Kalau kita lihat bagaimana Daud tadi ada Ibu sampaikan, bagaimana Daud ini diangkat menjadi raja, dia tidak promosi, Allah sendiri yang mempromosikan dia. Padahal di zaman sekarang mempromosikan diri, tapi tidak bertanggung jawab. Itu kan sekarang yang terjadi di kehidupan kita sekarang, diri sendiri yang dipromosikan, tapi tidak punya tanggung jawab. Di sini padahal tema kita pada malam hari ini promosi dan tanggung jawab. Itu bedanya. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah belajar kebenaran firman Allah, tentu kita mau bertanggung jawab tanpa dipromosikan kalau kita mendapat suatu kepercayaan, baik itu di tetangga, ya tempat kita bekerja, tentu tanggung jawab itu perlu kita selalu pegang. Ya, kalau kita perhatikan apa yang Ibu sampaikan tadi di ayat 12, Yohanes 14 ayat 12 ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Benarkah kita sudah percaya? Berarti itu kita jawab pribadi-pribadi, karena itu tidak bisa kita menjudge orang lain bagaimana keyakinan dan kepercayaan mereka. Nah, kemudian kalau di dalam ayat 12 ini tadi bisa kita lihat juga di dalam Matius itu sama bunyinya, Matius 21 ayat 21. Di sana dikatakan Yesus menjawab mereka juga di situ, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Di sinilah yang perlu kita sekarang sikapi dalam hidup kita. Seperti apa tadi Ibu sampaikan, mengenai bangsa Israel, kemudian LGBT, yaitu memang sudah akhir zaman. Jadi bagi kita yang sering membaca kebenaran firman Allah, ya tetaplah kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita bahwa keberadaan sekarang ini memang bukan lagi itu bercermin kepada kebenaran firman, tapi bercermin kepada kemauan sendiri, keinginan dunia. Jadi luar biasa memang pada malam hari ini kita ingatkan kembali apa yang memang harus kita lakukan, yang Yesus ajar kepada kita. Dan juga bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 juga, di sana itu kita juga tetap diajari seperti apa yang ada di dalam ayat 12 tadi. Di dalam Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Enak sekali ya kalau kita sudah menerima kuasa itu.
Karena kuasa itu dapat mengubahkan apa saja. Sama saja halnya seorang pemimpin, atasan dalam suatu kantor atau pekerjaan, karena dia memiliki kuasa, haknya apa yang mau dia lakukan kepada bawahannya. Begitu juga kita kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, uh, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya setiap saat seperti yang Ibu Grace katakan tadi, kita berdoa minta selalu Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, supaya apa yang Ibu katakan tadi, kita mendoakan orang sakit bisa sembuh. Karena perkataan yang keluar dari mulut kita, karena sudah penuh dengan Roh, semua berkuasa. Jadi luar biasa pada malam hari ini, Ibu Grace, sangat-sangat sekali membuat kita menjadi ingin lebih lagi untuk dekat kepada Allah. Karena apa? Karena ayat-ayat pada malam hari ini memang benar. Kita harus memiliki tanggung jawab tanpa dipromosikan oleh orang lain. Karena ya jelas kita sekarang banyak yang mempromosikan diri sendiri, apalagi sebentar lagi buat kampanye sana sini, semua mempromosikan diri sendiri. Dia yang mengatakan dia baik, dia yang mengatakan dia pintar, dia yang mengatakan dia segala-galanya. Ternyata setelah dia duduk di dalam apa yang dia katakan itu, apapun tidak ada dia perbuat. Itu yang sekarang terjadi. Tapi kita sebagai anak-anak Allah yang sudah belajar, ya mari itu tanggung jawab itu kita harus tetap pikul, walaupun kadang-kadang itu memang seperti apa yang Bu katakan tadi, mungkin kita harus menguras kantong kita, atau kita harusnya istirahat, kita tidak bisa istirahat karena melayani orang, mungkin banyak hal yang nggak bisa kita lakukan kesenangan kita demi orang lain. Nah, jadi luar biasa memang pada malam hari ini dengan ayat terakhir ini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa. Jadi kita terus berdoa, saling mendoakan supaya kuasa kudus itu ada di dalam hidup kita, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu berkuasa mengubahkan orang lain, berkuasa menyembuhkan penyakit orang lain, berkuasa untuk mengubah negara ini pun bisa kalau kita tetap berdoa. Karena apa? Banyak hal yang bisa Allah lakukan walaupun kita minoritas, tapi powernya itu sungguh luar biasa. Itu yang kita inginkan bagi orang-orang yang sering belajar tentang firman Allah. Makanya kita terus riset, lihat ayat satu dengan ayat lain, apa hubungannya, kemudian kita berdoa pagi, siang, dan malam, ya kita serahkan terus hidup kita. Seperti apa yang Ibu Grace katakan, walaupun umur sudah lanjut, tapi semangat tetap ada, dan juga wajah kita tidak berkerut seperti orang lain yang selalu, bahasa Batak mengatakan, Bu Grace, nanti Bapak Derion yang menjelaskan, mutung katanya di sini. Nanti Ibu Grace, Bapak Derison nanti menjelaskan kata mutung itu. Jadi kita itu selalu ceria. Kenapa? Kita punya harapan. Setiap kita bangun ada-ada saja selalu yang kita mau kerjakan. Kemudian kita punya semangat. Dan keinginan kita tidak melebihi daripada isi kantong. Itu yang membuat kita sering sukacita. Karena banyak orang keinginan itu melebihi daripada isi kantong. Jadi mutunglah terus karena nggak bisa mendapat sesuatu yang diinginkan. Tapi kita percaya karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Luar biasa pada malam hari ini kita bisa diberkati. Terima kasih Bu Grace, terima kasih buat kita semua. Mari kita tetap saling mendoakan supaya apapun yang kita rencanakan, jika itu Allah kehendaki, cepat terjadi. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu Depari. Ya, puji Tuhan. Ya, kita disemangati lagi. Bu Depari juga. Bu Grace, dari Bu Biona dan Bu Depari tadi, apakah ada yang ingin Ibu tambahkan atau tanggapi? Silakan, Grace. Enggak lah, ini udah cukup. Kita saling menguatkan ini, Pak. Kita menambahkan, saling menguatkan.
Luar biasa, terima Nah, apa nggak mau tanya soal mutung tadi, Bu? Mutung. Mutung itu kalau bahasa Jawanya gosong, Pak. Bataknya beda pasti. kasih. Itu Apa Pak tuh mutung? Son. Kira-kira, Bu. Wajahnya nggak mutung ya, wajah ya? Wajahnya nggak mutung. Atau gimana, Pak? Mungkin dijelaskan dulu, Pak Derikson. Supaya Ya, Bu. ya, makasih Pak Dodi. Ya, memang benar kata Bu Depari tadi ya. Mutung itu artinya cemberut, cemberut. 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 Wajahnya cemberut gitu. Nggak ada keceriaan gitu. Nggak ada kemuliaan. Ya, sekalian saya berterima kasih kepada Bu Grace buat firman Tuhan yang sudah membangkitkan semangat kembali. Ya memang ini jadi dilema juga bagi kita ya. Kita setelah pandemi ini kita kan harus ke lapangan. Ibu Grace juga harus ke lapangan. Bahkan di King ini ya udah 2 kali minggu sampai saya kena tegur sama Ibu Depari, kenapa Bapak lab katanya. Karena kegiatan-kegiatan kayaknya ini gereja kita ini balas dendam ini setelah pandemi ini. 2 kali lipat kegiatannya. Nah, sekalian juga saya mohon maaf kepada Pak Pendeta Komingguan, Pak Joni, karena saya jadi nggak kurang aktif di FM, karena memang jam 4 sampai jam 6 itu selalu ada kegiatan. Kayaknya kegiatan yang tertunda di masa pandemi yang 2,5 tahun atau 3 tahun itu balas dendam semua sekarang. Yang KKR lah, yang apalah, yang inilah, yang itulah. Jadi saya menghindar nggak bisa juga, mau gimana gitu ya. Jadi ya untung ada Joy, putri saya juga bisa di YouTube-nya. Tapi ketika saya melihat keadaan Pak Pendeta Komengguan, saya juga mungkin harus minta izin ya, Pak Dodi juga harus bantu juga ini. Jangan biarkan Pak Joni sendirian juga ini. Karena Pak Pendeta Komengguan ini nggak boleh dibiarin, karena kita tanggung jawab. Itu tadi khotbahnya tanggung jawab ya. Saya nggak bisa hanya ini ya. Memang kelemahan saya satu, saya tidak bisa lama di depan laptop atau HP. Tapi kalau untuk dalam keadaan hambanya sebagai yang mengembalakan bersama dengan Pak Hendra di FM, ya kita jangan pula menjadikan King ini menjadi saingan, bukan. Ini karena King ini karena waktunya memang pas ketika selesai dari lapangan, Ibu Grace juga selesai dari lapangan, selesai makan malam, dan sekali seminggu gitu loh. Ini sampai saya kena tegur sama Ibu Depari kalau masih ingat hari Jumat yang lalu, Pak Dodi nggak tahu itu. Bapak kayak ini sepertinya Bu Depari mau mengatakan saya nggak bertanggung jawab gitu. Saya tiba-tiba left gitu. Padahal di situ lagi ada acara, karena ada acara. Gimana saya gimana lah. Ya makanya saya selalu katakan sama Pak Dodi sama Pak Paul, saya memang menggantikan koordinator di King ini ya, tetapi jangan jangan anggap semua keputusan di tangan saya. Itu Pak Dodi saksinya. Kita para koordinator gitu. Ketika saya nggak bisa, Pak Dodi backup. Ketika Pak Dodi nggak bisa, saya backup. Dan seperti hari ini banyak yang nggak hadir, siapa harus backup, semua backup gitu. Ya mudah-mudahan di dalam 2 hari ini, besok Sabtu Minggu, saya minta izin sama Sinode untuk bisa gabung di FM ya. Mungkin entah beberapa kali seminggu ya. Joni sudah saya lihat di rekaman YouTube itu udah WL bincang-bincang lagi. Tapi Pak Dodi ada di situ, ini tanggung jawab ini Pak Dodi nih. Pak Dodi numpang nama aja nih, ketahuan ini. Saya itu monitor, Pak. Panggil Pak Dodi. Kadang-kadang di jalan Pak Dodi suka banyak tamu. Iya. ada tamu, aduh. Kita pikir namanya ada di situ, orangnya ada kan, rupanya panggil sama Pak Pendeta Komengguan untuk bincang-bincang. Di jalan lah, ada tamu lah, dengar lah. HP dipasang hidup, orangnya nggak ada kan gitu.
Ya, mudah-mudahan hari Senin kita bantulah kembali itu FM-nya. Karena ini King juga kan kita hanya sekali seminggu ya. Hanya ya kita sama-sama mendoakan seperti kata Bu Depari tadi, kita sama-sama punya kelemahan. Kelemahan saya itu tolong didoakan, saya itu ada gangguan saraf yang nggak bisa lagi terlalu memaksa lama-lama di handphone, di depan handphone dan laptop gitu loh. Tapi untuk keadaan seperti ini kita saling bantu juga untuk apa ya. Tapi tanggung jawab saya tetap saya laksanakan. Putri saya merekam dan sampai sekarang YouTube itu tetap berjalan. Saya tetap bertanggung jawab ya. Saya percaya bahwa semua yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Ya Pak Pendeta Komingguan, saya mohon maaf Pak, ini saya sudah terangkan bahwa memang itu Pak, sinode itu balas dendam itu Pak, balas dendam. Semua kegiatan yang tertunda 2 tahun yang lalu dilakukan sekarang. Jadi saya nggak bisa lari Pak. Kebetulan jamnya itu jam 3 sampai jam 6 gitu ya. Nggak bisa makan siang lah, rapat lah, program kerja lah, segala macam lah. Jadi kadang ya udahlah, daripada saya tanggung-tanggung nanti ngikutin FM, saya suruh putri saya. Tapi besok saya akan minta izin. Kalaupun Bapak Pak Pendeta Komingguan belum kuat itu, bisa nanti serahkan sama saya Pak Joni dan Pak Dodi. Pak Dodi tanggung jawab Pak Dodi, jangan cuma numpang nama aja di situ. Waduh, ini bahaya. Saya pikir gini Pak Pendeta Komingguan, saya pikir gini, saya nggak hadir kan Pak Dodi ada gitu. Rupanya saya lihat di YouTube-nya dipanggil-panggil Pak Dodi orangnya nggak ada. Pengawas Pak. Oke, berarti kita saling membackup lah. Seperti di King ini memang kita harus saling membackup ya. Nggak ada. Amin. Ya di FM juga. Ya semua kan kita berangkat dari FM ini. Ya Pak Pendeta Hendra Winata, ya juga Pak Pendeta Hendra Winata sudah selalu walaupun dalam keadaan kurang sehat tetap juga berdoa di King, berdoa di FM ya. Kita harus bisa lah untuk ini. Memang itu dilema, memang kita tidak boleh meninggalkan kegiatan sinode, tapi juga kita harus tidak bisa juga meninggalkan apa yang sudah kita bangun bersama gitu. Cuman itu masalah waktunya di mana kita bisa masuknya gitu loh. Saya sedang mencari-cari itu. Maaf kalau kecewakan, saya mohon maaf. Jadi kalau nanti saya akan berusaha mencari waktu kapan saya bisa untuk membackup. Jadi Pak Pendeta Komingguan juga jangan memaksakan diri ya. Sampaikan aja kepada saya, Pak Joni, Pak Dodi ya untuk ini. Setuju nggak Pak Joni dan Pak Dodi? Ini nanti cuman saya nanti itu saya masuk hari Senin, yang dua-duanya keluar malah. Iya. Kayaknya pada Dixon ini yang perlu. Bu Biona biasanya bincang-bincang, ini Bu Biona juga. Ini Bu Biona ada aja Bu Biona menghilang. Bu Biona belum selesai Bu Grace bulan madunya sama suaminya terus bulan madu. Ya saya ingat kan cerita Bu Biona yang FM itu kalau nggak salah MK dulu. Baru setelah Pak Lintang keluar, Bu Biona ada, Pak Hendra ada, Pak Komingguan ada, Bu Grace ada, Bu Depari ada. Ya kami kan orang-orang baru gitu. Masa Bu Bionanya malah bukan jadi orang utama, harus jadi orang utama dong. Iya. Bila perlu. Apalagi saya ya, newcomer, new kid on the block. Jadi sekretarisnya Pak Gembala itu, Pak Pendeta Komingguan. Ya, makasih. Ya, aku kena juga. Aku dia diam-diam kena loh sampai dari sana. Benar, ini kan tanggung jawab berlima dulu sepakat untuk membuat family ministry itu bersama dengan Bu Biona dan Pak Pendeta Komingguan. Nah, sekarang tanggung jawab Bu Biona itu sama Pak Komingguan mana?
Ya. Aku yang kena sih, pada aku dari tadi diam-diam cantik loh. Salahnya muncul malam ini. Ya, ditanya dong. Hari ini ditanya, besok apa yang perlu dibantu Pak Pendeta Komingwan gitu. Itu nggak on time, suka nggak on time. Sebenarnya pengen gitu kayak hari itu kan Pak kemarin ya Pak Koming bilang gini di grup ya, ini Pak Joni nggak bisa, siapa yang WL aku tuh ngomong ke Mama, siapa yang Mama ada yang butuh WL, tapi aduh kalau aku bilang iya ntar aku masuknya telat gitu. Cuma itu kalau misalnya ada Mulai hari Senin jangan telat lagi. Ya kita ya kerjasama lah, artinya sama pemerintah. Pak Joni, waduh saya lihat capek bener Pak Joni ini. Jadi superstar Pak Joni ya. Joni ya. Bapak puasa ya. Puasanya itu minum air putih aja boleh, tapi ngemil nggak boleh. Air putih. Suruh puasa itu. Suruh puasa lagi. Iya. Yes. Iya, mungkin Terima kasih, Pak. waktunya buat Pak Joni. Tapi tadi kita bersyukur ya Pak Direction ingin ingatkan lagi dan sesuai tema dan Bugis, tanggung jawabnya mana ini? Saya ini sama lah dengan Pak Direction sebenarnya. Tapi saya mensiasatinya itu lebih ke arah, jadi onsite kunjungan itu ada sesekali ke jemaat, tetapi waktu yang untuk mereka bisa telepon, video call, counseling itu lebih banyak jadinya. Dan itu lebih lebih efektif sehingga kadang di kantor maupun sampai rumah masih telepon masuk dan ada banyak hal lah ya. Itu yang kadang-kadang saya mau masuk, wih udah janjian lagi nih mau telepon lagi, mau masuk begitu. Iya, oke. Itu alasannya, buat alasan boleh kan? Tapi itu benar sih Pak, benar ya. Ya, Bu Grace mau tanggapi dulu. Bu Grace dari Pak Derikson, gimana itu Bu Grace? Kalau Bu Grace sudah kasih alasan sama saya. Sudah. Memang kalau ibadah FM beliau sedang diangkut, Oke. mau pulang ke rumah. Iya, luar biasa. Itu Luar dari biasa. saya, Pak. Saya akan berusaha untuk ya nggak ada bedanya sih, King sama apa FM, cuman waktunya saja berbeda. Ya. Ya, jadi kita siasati seperti kata Pak Dodi tadi, kita cari waktulah untuk bantu hambanya Pak Pendeta Komingguan. Ya terima kasih Pak, itu dari saya. Tuhan Ya. berkati, kita harus bertanggung jawab. Komingguan tuh. Ya Bu. Kan ngomong apa? Enggak, itu Pak Komingguan masih ngomong sama susternya. Pak Joni aja sekarang Pak Joni. Ya. Pak Joni silakan. Pak Joni. Oke. Ya kita di sini sifatnya kekeluargaan jadi ya. Iya, betul Pak. Sebelumnya ya saya mau tanya dulu sama Bu Biona, apakah wajah saya menyeramkan atau terlalu serius? Ya. Wajahnya Enggak ya. ceria, Puji Tuhan. semangat. Jangan bilang menggelikan ya, wajahnya menggelikan. Nah, itu yang saya takutkan. Enggak. Pak Joni, Kalau tadi, Pak Joni, kenapa Ibu Grace ya? tanya Bu Esther waktu pas kita kasih lihat nih FM. Itu siapa, dia nanya, itu Pak Joni. Saya bilang, kok Pak Joni makin tua makin ganteng gitu. Bisa jadi Ibu Grace. Ya nggak ada lah, makin tua makin ganteng. Bukannya saya tuh. Makin peot. Makin tua makin banyak fansnya Pak Joni ya. Pak Joni diem aja, nggak banyak ngomong. Gitu ya. Pas kemarin, Sekarang kebanyakan ngomong ya Bu. kalau di FM kan Pak Joni aktif. Jadi kata Bu Esther, ih tambah tua tambah ganteng tuh Pak Joni gitu. Terima kasih untuk Bu Esther bilangin. Ya kalau masalah sekarang saya memang aktif di FM, yaitu karena saya lihat banyak
senior-senior yang tidak bisa aktif lagi ya. Ya, saya pikir dengan adanya komunitas King ini, tadi Pak Derek bilang jangan dianggap sebagai saingan ya. Tentu saja enggak ya. Apalagi King ini cuma seminggu sekali, ya kan? Kalau kita kan setiap hari. Nah, itu memang tadi kan alasan-alasannya sudah disampaikan. Bagaimana kondisi harus melayani di ibadah insight ya. Jadi memang berbenturan waktunya. Jadi kita harus juga memaklumi. Dan saya pikir juga Pak Gembala juga setuju ya kita harus bisa memaklumi. Nah, makanya ya kalau perlu kita merger aja. Merger udah kayak bank aja. Ya, oke. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Grace ya. Tapi Ibu Grace nggak usah khawatir, saya kalau nanya nggak menakutkan seperti Pak Anfal ya. Kebetulan nggak ada Pak Anfal sih. Ibu Grace selalu kalau tanya Pak Anfal nanyanya jangan yang susah-susah ya. Ibu Grace ini emang rendah hati orangnya. Padahal mau tanya apa juga Ibu Grace bisa jawab pasti. Ya, pengalamannya udah luar biasa itu. Ya. Oke. Baik, saya sekarang lebih serius sedikit. Ya, tema hari ini promosi dan tanggung jawab orang percaya. Jadi ada dua tema sebetulnya di sini. Promosi. Tadi kan Ibu Biona juga udah bilang, kita ini memang orang-orang yang dipromosikan oleh Tuhan. Betul? Setuju ya? Setuju. Nah, tapi kalau udah dipromosikan oleh Tuhan, tanggung jawab kita gimana sama Tuhan sebagai orang yang sudah dipromosikan? Nah itu. Kalau kita ambil contoh di dunia yang sekuler, ya saya juga sangat senang sekali kalau atasan saya mempromosikan saya, ya dari clerk sampai jadi staff, sampai jadi manajer. Nah itu dipromosikan kan? Kalau nggak ada yang promosikan, nggak mungkin kita bisa jadi tingkat yang lebih tinggi. Nah, begitu juga dengan Tuhan sudah mempromosikan kita, ya tentunya kita tidak boleh mengecewakan Tuhan, ya kan? Seperti kita juga, saya dipromosikan oleh bos saya tidak boleh mengecewakan bos saya. Saya harus menunjukkan prestasi saya yang baik, gitu ya, yang memang nanti atasan dari atasan saya lagi akan bilang, oh iya, kamu nggak salah pilih si Joni ya, ternyata dia bisa bekerja dengan baik. Nah itu kan satu kebanggaan buat orang yang sudah mempromosikan kita juga ya. Begitu juga mungkin di dalam promosi yang tadi Ibu Grace sampaikan, kita juga harus punya tanggung jawab ya di dalam pelayanan kita. Ya mungkin setiap orang punya talenta ataupun karunia ya. Kalau talenta tuh semua orang punya talenta, saya pikir.